Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program Talkshow yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati hari ini kita peringati sebagai Hari Perlindungan Anak Internasional. Nah, kalau kita bicara tentang perlindungan anak, salah satunya memang juga memberikan hak-hak yang baik, yang layak untuk mereka. Hak mereka untuk hidup dengan layak, hak mereka untuk mengenyam pendidikan, dan hak mereka untuk sehat. Nah, salah satunya yaitu dengan melindungi mereka dari beragam penyakit dengan tindakan antisipatif, yaitu imunisasi. Nah, ini dia yang akan jadi pembahasan kita hari ini, bagaimana melindungi kesehatan anak dengan imunisasi. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih mitos atau fakta seputar kesehatan anak ya. Oke, yang pertama adalah pijat bayi membuat bayi jadi cepat berjalan. Kalau bicara tentang pijat bayi, ini memang suatu hal yang common gitu ya, memang sering kita lihat atau sering kita menjadi pengalaman yang lumrah di Indonesia khususnya. Pijat bayi sendiri dipercaya bisa membantu banyak proses perkembangan anak. Salah satunya katanya bisa cepat berjalan. Apakah benar ya bahwa dengan memijat bayi ini akan membantu anak untuk lebih cepat pintar berjalan? Kemampuannya bisa lebih baik dibandingkan anak yang tidak dipijat? Itu yang nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, kita lanjut ke mitos fakta selanjutnya. Yang kedua adalah susu formula menurunkan kecerdasan anak. Ada yang bilang kalau minum susu formula kan susu sapi, berarti bukan anak ibu nih, anak sapi gitu ya. Benar nggak sih bahwa itu memang bisa berpengaruh pada kecerdasan otak anak? Memang kita nggak bisa pungkiri ya bahwa ASI adalah nutrisi terbaik untuk kehidupan pertama seorang manusia, yaitu anak gitu ya, bayi. Itu adalah suatu hal yang paling memang diciptakan Tuhan untuk bisa menutrisi anak-anak dengan baik. Tapi apakah kalau kondisinya tidak memungkinkan seorang ibu memberikan ASI dan harus dengan susu formula, ini akan berpengaruh besar pada kecerdasan otak anak? Itu nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi juga bersama pakarnya ya. Oke, selanjutnya adalah anak tidak boleh mandi saat sakit cacar air. Waduh, ini memang sering banget kita dengar ya, kalau lagi cacar jangan mandi deh gitu ya. Nah, kalau lagi cacar sebenarnya apakah dengan tidak mandi ini bisa membantu pemulihannya lebih cepat? Atau justru menambah banyak beban bakteri yang ada di situ? Bayangin kalau misalnya cacar itu bisa seminggu atau 2 minggu terus nggak mandi gitu ya. Nah, itu apa yang terjadi sebenarnya? Jadi harus kita tanyakan nih, ini mitos atau fakta sih kalau anak lagi cacar air nggak boleh mandi? Terus gimana dong cara membersihkannya dari debu ataupun bakteri yang menempel? Itu juga harus kita tanyakan, kita konfirmasi bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah bayi harus selalu dibedong gitu ya. Nah, katanya kan kalau dibedong tuh akan membuat bayi lebih hangat. Lalu ada yang bilang juga biar kakinya lurus gitu ya, harus dibebat gitu sekencang mungkin. Tapi apakah kalau kita lihat sendiri kan bayi kadang-kadang juga menggeliat, mencoba keluar gitu dari bedongannya. Apakah ini sebenarnya sinyal atau tanda sebenarnya bayi nggak nyaman di bedong gitu ya? Nanti kita akan tanyakan juga nih, sebenarnya apa sih manfaat bedong dan sampai kapan sebenarnya bayi perlu dibedong? Nanti kita akan tanyakan ya bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah gula membuat anak menjadi hiperaktif. Nah, anak-anak yang aktif suka dibilang, wah sugar rush nih gitu ya. Kebanyakan makan gula, kebanyakan manis-manis. Tadi habis makan permen banyak ya, habis minum-minum yang manis banyak ya gitu ya. Apa benar sih kalau gula itu akan berpengaruh pada keaktifan seorang anak gitu ya? Apakah itu langsung signifikan, langsung instan gitu ketika dia banyak mengonsumsi gula, langsung deh aktif atau hiperaktif? Atau ini karena kebiasaan yang memang sering makan manis gitu ya, berlama, menahun bahkan, itu akhirnya membuat seorang anak hiperaktif? Ada nggak sih hubungannya gula dengan keaktifan seorang anak? Nanti kita akan tanyakan juga nih bersama dokter kita. Pasti udah nggak sabar ya untuk benar-benar mendengar penjelasan dan konfirmasi dari pakarnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas beberapa mitos, fakta seputar kesehatan anak. Dan kali ini kita akan langsung konfirmasi nih bersama dokternya. Sudah hadir bersama saya di studio, Dr. Amelia SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Cinta Kasih Secicengkareng. Langsung kita sapa. Halo Dr. Amel, apa kabar? Baik. Selamat datang di Bincang Sehati. Terima kasih nih, libur-libur udah mau kasih ini ya. Oke, hari ini kita bicara tentang kesehatan anak. Pas banget juga memang kan Hari Perlindungan Anak Internasional ya. Sebelum kita bahas tentang imunisasi yang menjadi topik utama, kita ngobrol dulu nih mitos fakta yang selama ini berkembang di masyarakat tentang kesehatan anak ya. Poin pertama langsung saya tanyakan ya dok ya. Yang pertama, mitos atau fakta sih kalau pijat bayi itu membuat bayi cepat berjalan. Nah ini kan kalau pijat memang kayak biasa gitu ya. Habis lahir bayi itu emang harus dipijat katanya gitu ya. Sebelum saya tanya sampai ke berjalan, sebenarnya bayi itu perlu dipijat nggak sih dok? Perlu, oke. Iya. Jadi Kak, saya jawab dulu ya satu-satu. Jadi pernyataan tadi pijat bayi membuat bayi cepat berjalan itu saya rasa pernyataannya kurang tepat. Kurang tepat. Cuman pijat bayi itu memang bermanfaat. Jadi pijat bayi itu sangat bermanfaat. Dia jadi membentuk bonding antara ibu dan anak ya. Jadi anak dan ibu makin akrab. Tentu kalau ibunya menyusui, ASINya semakin baik. Terus anaknya juga semakin dia semakin aktif gitu ya. Jadi tentu perkembangannya semakin baik. Itu mungkin yang terus dikaitkan dengan dia lebih cepat berjalan. Tapi sebenarnya berjalan sendiri itu kan proses yang kompleks ya. Mulai dari dia memproses, proses keseimbangan, tulang-tulangnya harus berkembang, ototnya. Jadi saya rasa bukan itu saja. Bukan itu saja yang menjadi alasan anak cepat berjalan. Tadi kalau memang dipijat sendiri oleh ibunya akan ada bonding, mungkin sambil dipijat bisa sambil komunikasi. Tapi kalau dipijat oleh terapis ya mungkin kan bondingnya juga sama terapis. Sama terapis gitu ya. Jadi ya belajar jalannya sama terapis aja gitu ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta nih ya, poin kedua. Susu formula menurunkan kecerdasan anak. Ini kadang-kadang jadi beban ya untuk para ibu yang memang nggak bisa memberikan ASI eksklusif. Aduh, nanti anak saya perkembangannya kurang nggak ya? Kecerdasannya beda nggak ya dengan anak yang mendapat ASI eksklusif? Ini gimana nih dok? Apakah benar? Iya, oke. Jadi ini juga pernyataannya kurang tepat ya. Kurang tepat ya. Jadi kalau pernyataan susu formula menurunkan kecerdasan anak, berarti kalau anaknya harusnya IQ-nya 120 nih, karena dia dikasih susu formula jadi cuma 80 atau 90, kayaknya kurang tepat ya. Tapi memang menurut penelitian anak-anak yang diberikan ASI atau direct breastfeeding itu IQ-nya lebih tinggi dibanding anak-anak dengan susu formula. Tapi tidak serta-merta yang susu formula ini terus dia menurunkan IQ ya. Saya rasa kembali kan kecerdasan itu juga proses yang kompleks. Kalau dia cuman dikasih ASI saja tapi tidak diajarin apa-apa gitu ya. Iya, orang tuanya kurang komunikatif, saya rasa ya mungkin hasilnya beda ya. Jadi nggak bisa ya mentang-mentang udah saya kasih ASI anak saya pasti ranking 1, nggak juga. Harus ada tahapannya, harus ada stimulannya juga. Dan nggak juga kalau yang minumnya susu formula bukan berarti anaknya nggak pintar gitu ya. Jadi kurang tepat nih, kita bisa dibilang ini mitos gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau tidak boleh mandi nih anak-anak saat cacar air. Aduh rasanya gak enak kan dok ya, cacar air kan bisa seminggu, 2 minggu bahkan kalau misalnya ada yang lama gitu. Gimana kalau nggak mandi? Ini saya rasa orang tua sekarang udah pinter-pinter ya. Saya rasa ini pasti jawabannya tidak betul ya. Mitos ya dok ya. Mitos 100%. Karena pada saat anak cacar air atau sakit misalnya demam itu kan dia perlu kebersihan badannya dijaga supaya infeksi lain nggak masuk. Contohnya cacar air tadi kan ya. Dia kulitnya juga udah tahu sendiri kan ya kalau cacar air pecah, kulitnya jadi sering terbuka, gampang masuk infeksi. Apalagi ditambah dia nggak mandi. Jadi malah jadi masalahnya banyak nanti. Jadi banyak masalah. Nah, kalau bicara tentang mandi saat anak cacar air sendiri, yang paling baik itu mandi dengan apa air hangat atau memang ada sabun khusus atau ada cairan khusus? Sebetulnya sih sabun yang lembut ya, sabun yang lembut, air hangat. Terus yang penting adalah
kalau dia handukan, dikeringkannya jangan digosok-gosok, Oh, ditepuk-tepuk aja ya. ditepuk-tepuk ya. Jadi kalau Oke. digosok-gosok kasar kan nanti Pecah ya. vesikelnya itu pecah. Nah, jadi memang harus Ya. dengan kelembutan nih untuk si Iya. cacar air karena memang akan mudah pecah dan kalau Iya. pecah nanti akan mudah juga masuk bakteri. Jangan sampai nanti malah infeksi gitu ya, Iya. Dok ya. Jadi nggak apa-apa mandi loh ibu-ibu, harus penting. Ini malah justru akan membantu pemulihannya lebih cepat karena lebih bersih gitu Iya. ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau bayi harus selalu dibedong. Biasanya memang kan biasa ya kalau kita lihat bayi baru lahir di bedong, tapi kalau kita lihat kan bayi juga seringnya maunya keluar dari bedongan. Bedongan tuh sebenarnya penting nggak sih, harus atau tidak, dan seberapa lama? Baik. Kalau tadi pernyataannya kan bayi harus selalu dibedong. Saya rasa itu kembali lagi jadi kurang tepat ya pernyataannya. Bayi boleh dibedong, tapi juga tidak harus selalu. Jadi kita lihat sebenarnya bedongan tuh gunanya buat apa sih? Supaya bayinya nyaman. Nyaman, hangat, dia tenang gitu, kayak di dalam perut ibu, di rahim ibu kan ya. Nah, itu gunanya buat apa? Biasanya kalau bayinya tidur. Tapi kalau dia bangun tentu kan kita harapkan dia lebih aktif ya. Jadi dia menyusunya lebih aktif. Dia bisa lebih ada komunikasi dengan ibu gitu ya. Jadi ya itu kalau bangun ya memang sarannya lebih baik dilepas bedongannya. Oke, jadi justru akan membuat anak lebih aktif ya dibandingkan istilahnya terkukung dalam bedongan kalau dia lagi tidak tidur. Tapi Dok, ada sebagian orang kan yang berpikir kalau nggak dibedong nanti kakinya jadinya bengkok kayak gitu-gitu kan. Itu gimana sih Dok? Normalnya kaki bayi memang tidak lurus ya. Yes. Jadi memang seiring dengan pertumbuhannya dia nanti kakinya jadi lurus sendiri. Jadi nggak perlu takut kalau memang harus dilurusin begitu ya. Nggak perlu begitu. Justru kalau kita paksa begitu dia pertumbuhannya jadi terhambat. Ada efeknya justru ya. Jadi ototnya kan nggak berkembang ya kan. Bahaya malah ya. Jadi maunya membuat anak terjaga dengan baik kesehatannya, malah nanti ada gangguan kesehatan baru gara-gara kita terlalu membuat dengan kencang. Jadi hati-hati ya, boleh dibedong tapi tidak selalu. Oke, selanjutnya yang terakhir nih mitos atau faktanya bahwa gula membuat anak menjadi hiperaktif. Kan kita sering dengar ya sugar rush nih gitu. Benar nggak sih Dok? Oke, gula ya. Gula sama hiperaktif ini lucu ya. Sebenarnya juga kurang tepat ya, gula menyebabkan hiperaktif. Pasti ya kalau gitu nanti kita semuanya nggak makan gula ya. Padahal gula kan juga ada fungsinya, energi kan? juga ya. Sumber energi. Nah, cuman dari penelitian memang pada anak hiperaktif yang diberikan diet gulanya rendah, low sugar diet, itu dia memang lebih hiperaktifnya berkurang. Jadi dia bisa belajarnya lebih baik, konsentrasinya lebih baik. Mungkin karena itu jadi orang tua tuh taunya, oh kalau anak hiperaktif jangan dikasih gula gitu. Mungkin jadi di situ yang jadi salah persepsi ya. Tapi kalau gulanya sendiri menyebabkan hiperaktif tentu tidak ya. Saya rasa. Tapi kebanyakan makan gula ini lebih banyak ke masalah metabolisme. Jadi anaknya obes. Ya kan? Kalau banyak juga udah diabetes anak sekarang ya Dok ya. Itu kalau itu betul. Itu betul. Jadi yang harus intinya kelebihan gula memang ya tidak disarankan. Tapi bukan untuk mengantisipasi si hiperaktif. Justru ada kesehatan lain yang bisa terganggu dan lebih bahaya. Bahkan kalau obes dan juga diabetes. Itu lebih bahaya. Jadi Mams harus lebih perhatikan. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan tema kita yang utama hari ini ya Dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Nah, di segmen kali ini kita akan bahas nih topik utama kita tentang melindungi anak dengan imunisasi. Seperti apa sih sebenarnya imunisasi yang tepat? Ini kan sebenarnya sudah ada ya prosesnya dan memang sudah ada prosedurnya yang diterapkan secara nasional standarnya gitu ya. Tapi sejauh mana ini sudah bisa diakses oleh masyarakat luas dan sejauh mana imunisasi bisa dipahami
kegunaannya dan fungsinya. Ini akan kita bahas nih hari ini. Nah, bagi pemirsa di rumah yang ingin tanya-tanya terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita ya, Dok. Oke, Dok, kita bicara tentang imunisasi. Ini kaitannya dengan ya imunisasi imun gitu ya. Kita bicara dulu tentang imun nih. Anak-anak sebenarnya di masa-masa pertama kehidupannya, kapan imun seorang bayi atau seorang anak itu terbentuk? Sebenarnya ini kalau kita bilang imun, ini dari Tuhan udah dibuat bagus banget ya. Jadi dari awal-awal dia dalam kandungan, imun tuh sudah mulai terbentuk. Dia mulai dari pembentukan sel darah ya. Jadi ada yang namanya sel darah putih. Nah, itu dibentuk sejak mulai dari lahir, dari dalam kandungan maksud saya. Nah, itu sudah mulai ada. Nah, dengan perlahan-lahan sampai dia umur 3 bulan, nah itu mulai dia berkembang dan menjadi istilahnya matur ya, menjadi dewasa. Sel-sel darah putih yang siap untuk istilahnya menghadapi bakteri, infeksi yang lain. Terus waktu bayi lahir, memang sel darah putih itu kan istilahnya tentaranya ya. Nah, betul. cuman ada lagi sistem yang namanya antibodi. Antibodi ini dia ini istilahnya kalau kita bilangnya dia penandanya. Jadi misalnya dia yang kasih tahu, ya? iya ini musuh atau bukan, ini gimana cara mengatasinya gitu kan, itu antibodi. Nah, antibodi ini biasanya kalau bayi baru lahir dia dapatnya dari ibunya, dari plasenta. Terus dilanjutkan dengan ASI. Makanya kan katanya kan pasti udah sering dengar ya, itu salah satu keunggulan pemberian ASI. Apalagi ASI di masa pertama itu ya. Oke, Dok, kalau kita bicara tentang imun itu sebenarnya dari Tuhan sudah diciptakan dengan begitu baik dan itu memang dari plasenta ibu tadinya. Ketika ibu selama masa kehamilannya memang ada masalah atau risiko, apakah akan berpengaruh pada imunitas si anak? Sebenarnya jadi masa kehamilan itu kita lihat ya, dia bermasalahnya pada masa trimester yang keberapa, pada masa kehamilan yang mana, pada saat pembentukan apa. Biasanya kalau sistem imun itu kan awal-awal kehamilan, ya jadi mungkin kalau lebih ke sistem imun itu lebih ke genetik sih. Kalau misalnya ibu bapaknya ada dari genetiknya memang ada masalah dengan imun, nah itu biasanya anak-anak yang lahir dia ada masalah juga dengan imunnya. Tapi kalau yang misalnya ibunya ada infeksi pada saat hamil, itu lebih ke pembentukan organ-organ. Jadi memang harus dilihat nih fase mana permasalahannya. Betul. Apalagi di trimester pertama itu ya memang pembentukan imun. Apalagi itu masa-masa paling berat tuh. Makan susah, muntah terus, bahkan kadang-kadang ya udah deh apa yang bisa dimakan deh daripada enggak. Nah, ini justru sebenarnya memang harus dipahami juga ya oleh para ibu. Walaupun melakukannya nggak gampang ya, Dok ya. Itu dia. Nah, kalau kita bicara tentang imunitas anak dan apalagi kalau bayi kan gitu ya, apakah ini perlu ada pemeriksaan penunjang jika memang ada riwayat si ibu infeksi kah atau ada masalah gitu saat dia bayi baru lahir, atau sebenarnya harus lihat dulu nih ada apakah symptoms-nya? Pemeriksaan penunjang biasanya dilakukan pada bayi-bayi yang perlu aja. Oh, hanya yang perlu, berarti memang diperlukan ya? Kalau memang dia memang mengarah ke sakit. Tapi kalau bayi-bayi normal, ya saya rasa pemeriksaannya normal-normal aja ya. Jadi memang kalau memang ada riwayat baru diperiksa gitu periksa. Ya. Kalau enggak ya sebenarnya imunnya kalau mungkin 99% sudah tercipta dengan baik dari Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang imun, pasti kalau bayi yang fasenya demi fase itu yang sering dilalui adalah imunisasi gitu kan. Kalau mungkin bisa dijelaskan gitu, kadang mungkin kita lupa ya fase imunisasi itu apa aja. Bahkan suka lupa nih, pas anaknya SD udah imunisasi apa, ditanya ibunya udah lupa karena mungkin udah hilang juga gitu datanya. Sebenarnya imunisasi dari fase ke fase untuk bayi itu yang standarnya seperti apa, Dok? Jadi gini, untuk imunisasi
Kalau untuk berkaitan dengan imunisasi, pokoknya kalau orang tua kan datang ke dokter disuntik aja begitu ya. Sebenarnya ada dua kalau diingatkan. Ada yang satu imunisasi istilahnya, yang kedua vaksinasi. Nah, beda nih. Beda. Imunisasi itu adalah usaha mendapatkan kekebalan tubuh. Jadi ada dua usahanya, yang satu pasif, yang satu aktif. Ya, pasif itu apa? Jadi pemberiannya imunoglobulin yang dikasih antibodi. Antibodinya. Sedangkan kalau yang aktif kita memberikan istilahnya kayak bagian dari virusnya supaya badannya kenal sehingga dia menciptakan si antibodi itu. Bersahabat gitu ya. Iya. Nah, jadi si antibodi itu nanti yang mengenali kalau ada infeksi, ini begitu. Jadi bedanya apa, Dok? Kalau imunisasi pasif biasanya itu dia cuman sebentar. Antibodi yang diberikan itu cuman sebentar. Kalau yang aktif karena dia badannya sendiri yang produksi, tentu perlindungannya lebih lama. Nah, vaksinasi itu apa, Dok? Nah, itu vaksinasi yang biasanya datang ke dokter disuntik. Itu adalah usaha kita memberikan antibodi dengan cara kita memberikan yaitu tadi bagian dari virus atau bakteri ke dalam tubuh anak supaya dikenali, supaya anaknya membentuk antibodi. Jadi memang berbeda dan kadang-kadang kita nggak tahu ya, anak kita pokoknya disuntik aja gitu ya, taunya imunisasi. Jadi sebenarnya imunisasi itu di fase kapan, di usia bayi kapan tuh, Dok? Imunisasi ini dimulai sejak lahir loh. Mungkin kalau ibu-ibu sekarang kalau yang baru melahirkan pasti inget tuh, pasti langsung ditanya, ini ada imunisasi yang dari pemerintah yang setelah lahir dikasih, hepatitis B. Itu hepatitis itu B langsung setelah lahir. Terus biasanya setiap bulan ya, setiap bulan kita berikan imunisasi secara bertahap. Biasanya jadi pertanyaan tuh, Dok bisa nggak sih imunisasi sekali aja? Digabung gitu ya? Digabung, udah jadi nggak setiap bulan datang. Jadi sebenarnya jawabannya nggak bisa. Tadi yang kayak saya bilang, kita kan maunya perlindungan lama nih. Jadi kita harus kasih dia sedikit supaya badannya kenal sama antigennya itu, antibodi diproduksi terus. Perlindungan lama. Jadi beda-beda gitu ya, karena nggak bisa digabung karena berbeda-beda. Kalau tadi kan di awal hepatitis B, lalu di usia berapa dia dapat imunisasi yang lain, Dok? Selanjutnya 1 bulan kemudian biasanya kita kasih BCG. Biasanya sebelumnya itu 2 minggu atau 1 minggu pertama kita kasih oral polio tetes. Oral polio juga ada di rumah sakit yang langsung dikasih setelah bayinya mau pulang itu kita kasih. Lalu sebulan bayi dapat BCG. Bahkan program pemerintah sebelum sebulan harus diberikan BCG. Jadi memang harus dengan tahapan yang sesuai. Kita nggak bisa memaksakan, bisa nggak sih? Biar cepat semuanya. Karena yang paling ditakuti atau yang paling deg-degan nih ya, untuk para ibu setelah imunisasi, bayinya panas gitu, demam gitu ya. Sebenarnya selalu demam nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau demam ini hampir semua imunisasi itu memiliki resiko terjadinya demam. Cuman kan kembali lagi kita lihat ya, keuntungan sama kerugiannya gimana. Ya, biasanya imunisasi yang sudah diberikan luas gitu, dia biasanya sudah melewati penelitian. Biasanya cuma sedikit sih persentasenya pasien-pasien yang demam. Dan demamnya itu biasanya bisa dikontrol dengan obat-obatan yang biasa, istilahnya kalau bilang obat-obat warung gitu. Gitu. Nah, kadang-kadang kan cukup aman sih. Cukup aman ya. Nah, kadang-kadang mungkin ada sebagian orang tua yang takut anaknya keburu panas gitu, keburu demam. Akhirnya diberi obat dulu sebelum demam. Sebenarnya boleh nggak kayak gitu, Dok? Sebenarnya gini, obat demam itu yang beredar itu paracetamol. Itu kan selain dia gunanya untuk demam, yang kedua untuk inflamasi ya. Nah, kadang-kadang kita habis disuntik juga sakit juga ya. Nah, kadang-kadang boleh juga kita kasih supaya meredakan sakitnya itu. Jadi walaupun belum demam, memang di area yang suntik juga kan pasti ada peradangan nih, ada inflamasi. Nggak apa-apa juga nih melakukan tindakan antisipatif gitu ya. Asalkan nggak berlebihan hebohnya. Asalkan dosisnya dia tepat. Itu dia. Yang penting. Itu yang penting. Harus dengan pengawasan dokter. Nggak boleh asal gitu ya. Apalagi bayi kan, beda dosisnya pasti dengan orang dewasa. Nah
ini imunisasi kan memang sudah ada standarnya dari bulan ke bulan, kapan sih harus diberikan imunisasi yang ini, yang itu gitu. Bagaimana ketika ada orang tua gitu terlupa imunisasinya, skip gitu istilahnya, bisa nggak? Apakah itu akan mengaruhi perkembangan si anak? Jadi gini, kalau memang ini juga salah satu program pemerintah ya, namanya catch up imunisasi. Jadi kita lihat tuh ya, kalau misalnya imunisasinya yang terlewat, kita lihat dulu imunisasinya apa. Makanya itu buku pink yang kita punya, Betul. buku bayi, itu tuh hartanya anak. Saya kalau bilang, jadi nggak boleh hilang. Lebih penting itu daripada buku tabungan. Aduh. Ya, soalnya kalau nggak dia disuntik lagi gimana? Nyari lagi. Betul. Jadi kalau misalnya skip berarti apakah bisa? Bisa. Cuman kita lihat dulu. Harus dilihat baik-baik. Yang mana yang ke skip dan yang mana. Itu memang kalau yang ke skip biasanya saran saya lebih baik ke dokter ya. Yes. Karena supaya bisa diatur jadwalnya itu bagaimana. Oke. Iya. Jadi kalau ke skip ya udah berarti bisa nih dimundurin gitu ya. Nah kalau si buku pink tadi hilang dok, akhirnya orang tua nggak sadar, terus diimunisasi 2 kali dosisnya dengan imunisasi yang sama, itu apa efeknya? Oke. Sebenarnya imunisasi yang sama ini menurut penelitian juga ya. Menurut penelitian imunisasi yang sama asal jangka waktunya. Misalnya nih ya, jangka waktu kan beda-beda ya. Saya ambil contoh aja Pentabio itu jangka waktunya 4 minggu. Biasanya setelah itu diberikan dia tidak akan berefek buruk. Tapi juga tidak akan berefek terlalu banyak. Jadi istilahnya ya cuman disuntik doang, nggak terlalu efek. Oh oke. Ya. Jadi nggak jadi double proteksi gitu nggak ya? ada. Oke. Jadi Jadi percuma makanya- juga, cuma buang-buang waktu dong ya kalau kita lupa cuman ya. buang-buang sakitnya doang. Nah, karena kita ragu nih udah disuntik belum sih untuk bagian ini, akhirnya disuntik sebenarnya Iya. cuma ya untuk sekedarnya saja gitu ya. Oke, nah berarti kalau seperti ini si buku pink itu benar-benar harus jadi ini dong, istilahnya apa ya, aset Harta. gitu ya, data gitu Iya. ya. Nah sejauh mana sih kalau dokter sendiri melihat para orang tua saat ini pengetahuannya dan kesadarannya untuk bisa nggak cuma menyerahkan kesehatan anak pada dokter saja Iya, gitu ya, tapi juga melihat sendiri perkembangannya demi perkembangan, lalu istilahnya benar-benar memahami, cermat juga terhadap data-data si anak. Sejauh ini gimana dok? Sebenarnya ini lucu ya. Sejak kita COVID, setelah pandemi kemarin, orang tua jadi semakin care ya. Jadi semua orang udah ngerti apa sih pentingnya imunisasi. Gimana sih kalau nggak diimunisasi. Jadi banyak orang tua yang datang, dok ini anak saya kurang nggak imunisasinya. Udah mulai banyak dan udah mulai kritis ya. Dan sekarang pemerintah menyediakan lagi itu program yang lanjutannya Peduli Lindungi. Betul. Jadi itu udah semuanya ke data semua. Jadi sama kayak Peduli Lindungi, kita tinggal tap, nanti keluar semua tuh data-data vaksinnya. Itu benar-benar sangat membantu. Itu sangat membantu ya. Jadi kalau buku vaksinnya hilang, kita tinggal tap gitu udah Sudah ada. secara digital bisa kita akses ya. Jadi Iya. nggak ada alasan untuk lupa juga dengan Iya. imunisasi si anak. Iya. Nah, kalau kita bicara imunisasi ingatnya si bayi gitu ya. Padahal anak kan terus berkembang, Betul. tumbuh. Sebenarnya pasti perlu nggak sih imunisasi untuk anak yang sudah di atas, mungkin di atas 3 tahun, di atas 5 tahun, bahkan mungkin sudah hampir mau remaja gitu. Nanti kita akan tanyakan, tapi kita harus jeda ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Nah, kita masih bahas nih tentang imunisasi untuk anak, pentingnya imunisasi untuk melindungi kesehatan anak. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @theiFamily. Kita lanjut lagi ya bersama dokter kita. Nah dok, tadi kan terputus bahwa sebenarnya imunisasi hanya untuk bayi kah? Atau sebenarnya anak-anaknya ada program imunisasinya yang kita kadang-kadang nggak tahu gitu ya? Oke, sebetulnya kalau lihat dari jadwal yang Ikatan Dokter Indonesia rekomendasi itu kalau dilihat dari lahir sampai 18 tahun. Iya, jadi harus dilihat tuh dia ada imunisasinya nggak. Biasanya kita mulai kan umur 3 tahun tuh ada booster.
lalu 5 tahun. Jadi waktu SD kan biasanya di sekolah juga ada tuh yang disuntik. Nah, itu juga salah satu termasuk imunisasi yang booster. Tapi jadi sebenarnya sampai 18 tahun ya? Iya. Oke, nggak cuma bayi loh, ibu-ibu, saya juga mungkin sempat terlupa nih untuk hal-hal seperti ini. Nah kan di sekolah ini kan juga ada ya, kita sering ya imunisasi anak. Itu aja kadang-kadang kita lupa nanya nih imunisasi apa tadi gitu ya. Nah apakah dengan menyerahkan itu pada sekolah, memang sekarang sudah aksesnya mudah sekali gitu ya, di sekolah itu sudah lengkap, atau sebenarnya kita perlu ada imunisasi tambahan yang tidak didapatkan di sekolah? Iya, biasanya dari program pemerintah yang yang diberikan di sekolah itu biasanya vaksin campak dan vaksin pentabio yang DPT, tetanus sama difteri. Itu vaksin dasar ya. Untuk vaksin-vaksin yang tambahan seperti ada yang lain, sekarang ada demam berdarah loh vaksin. Betul. Vaksin demam berdarah, HPV itu tentu harus mandiri ya. Belum Kita jadi program mandiri, pemerintah gitu ya. Oke. Caranya gimana sih dok? Mungkin kadang masih bingung ya, gimana ya saya bisa dapatkan vaksin sesuai yang memang dianjurkan gitu ya. Kadang-kadang kan bingung, saya kayaknya perlu vaksin tambahan nih anak saya, tapi vaksin apa dulu? Itu kan harus dikomunikasikan. Jadi sebaiknya konsultasi dulu atau gimana? Iya, kalau setiap kali kita mulai vaksin, biasanya kita konsultasi dulu. Dibawa buku pinknya, lalu kita review yang mana duluan, lalu kita lihat vaksin apa yang kurang. Biasanya saya mulai dari vaksin-vaksin yang penyakitnya umum. Contohnya dok? Contohnya ya itu tadi kayak yang difteri, pertusis, tetanus, dia udah lengkap belum? Campak. Ya itu kita mulai dari atas dulu. Dari atas dulu nih, baru nanti yang dasar, spesifik. Terus lihat dulu deh, baru kalau misalnya mau nggak influenza, yang mandiri itu influenza, ada cacar air, hepatitis A ya, hepatitis B itu udah dari pemerintah. Nah, gunanya nih sekarang, mungkin orang tua bertanya, oke anak saya diimunisasi, anak saya divaksin, tapi kok sakit juga gitu ya. Nah sebenarnya kegunaannya nih perlu diluruskan juga, apa sih guna utama dari vaksin dan imunisasi? Oke, sebenarnya imunisasi ini gunanya yang pasti ya ada 5 loh. Banyak penting loh. Kan, banyak kan. Yang satu perlindungan pribadi, ya itu nomor 1. Yang kedua perlindungan ke masyarakat. Kalau penyakitnya nggak ada, anak-anak sehat semua, masyarakat sehat. Betul. Ya kan, seperti ya kita sudah belajar dari pandemi COVID. Kalau semuanya divaksin, insiden COVID-nya kan berkurang. Terus yang ketiga, mengurangi mortalitas dan morbiditas. Ini apa sih? Mortalitas itu kematian. Morbiditas itu apa? Kalau anaknya kena penyakit kayak contohnya ya, ini misalnya campak, kan anak bisa tuli. Ya, ini ya. Terus rubella bisa ada penyakit jantung bawaan. Ya, jadi itu namanya morbiditas. Lalu selanjutnya adalah ini menghilangkan penyakit. Contohnya kan kita sudah berhasil kan yang cacar yang besar-besar itu ya kan, itu udah hilang dari muka bumi. Benar. Ya, jadi nggak banyak perlu lagi banget. Sampai tidur di atas daun pisang lah ya dok. Iya, makanya jadi itu pentingnya imunisasi. Jadi kita nggak boleh kalau kita mikirnya cuma diri sendiri, anak saya juga sakit nanti. Tapi kan dengan imunisasi, dengan dia adanya antibodi, sakitnya nggak terlalu parah. Terus anaknya nggak sampai menimbulkan kecacatan. Itu yang kita mau ya, apalagi sampai kematian. Betul. Ya. Jadi walaupun tetap nih mungkin sudah vaksin campak kok masih campak gitu ya. Iya tetap campak, masih campak, tapi kondisinya tidak seburuk itu dan tidak ada morbidnya tadi gitu ya. Jangan sampai malah nanti berujung pada adanya kecacatan, apalagi kematian. Jadi penting sekali sebenarnya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan nih, kita akan bacakan dulu pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram ya dok ya, saya bacakan. Pagi dok, saya ingin meminta saran bagaimana memberikan pemahaman pentingnya imunisasi untuk anak kepada orang tua yang anti imunisasi. Karena tante saya sangat tidak mau memberikan imunisasi kepada anaknya. Oke, ini pertanyaan dari Nila, @Nila ya. Mbak Nila, ini pertanyaannya bagus banget karena memang kalau kita lihat ya dok, ada 2 kubu nih setelah adanya pandemi, ada yang pro vaksinasi, ada yang anti vaksinasi gitu ya.
Gimana nih dok, kalau anak tidak divaksin sama sekali? Imunisasi ini memang kerjasama ya, nggak bisa juga dokternya maksa-maksa. Kalau orang tuanya nggak setuju tentu jangan dipaksa. Jadi kalau saran saya, kalau untuk orang-orang yang anti imunisasi lebih baik diberitahu, jangan ngajak-ngajak yang lain. Karena kalau misalnya ada satu orang yang tidak diimunisasi, tapi sekitarnya diimunisasi, anak ini kan sedikit terlindungi ya. Tapi kalau bisa, ya memang bisa harus diimunisasi. Cuman kan pemikiran orang karena satu dan lain hal alasan ya, kita juga nggak bisa maksa. Jadi ya saya rasa pendekatan harus pendekatan yang baik ya. Pendekatan yang baik agar juga tidak ada penolakan yang luar biasa ya. Kalau kita terlalu keras kan juga sulit ya dok ya. Tapi apa sih mungkin bisa jadi pertimbangan juga dan juga bisa jadi tips nih untuk para orang tua atau memang yang keluarganya anti vaksinasi gitu. Kita mau kasih tahu tentang bahayanya kan kayaknya terlalu gimana gitu ya. Tapi kayaknya bukan pakar medis juga gitu ya, bukan orang medis gitu. Takutnya juga berlebihan kamu gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Kita harus bilang apa gitu dok? Sebetulnya bisa diajak konsul ke dokter, takutnya daripada salah informasi ya. Betul. Tapi biasanya kita beritahu keuntungannya vaksin itu apa dan kekurangannya apa. Tapi ya itu kembali, kalau dengan satu dan lain hal masih berkeras, ya memang kita sarannya cuma satu ya, jangan ajak-ajak yang lain. Nah, jadi ya udah paling nggak kamu sendiri, yang lainnya divaksinasi, jadinya nggak kemana-mana gitu penyakitnya. Jadi kita gitu masih ya. dapat yang tadi kan ya. Jadi perlindungan individunya dia kurang, tapi masyarakat ada. Betul sekali. Nah, kalau kita bicara tentang anak yang tidak divaksin, tidak divaksin sama sekali gitu ya. Nah, apakah nanti akan berpengaruh nih dok pada perkembangannya? Atau sebenarnya ya kalau nanti dia kena penyakit akan lebih parah kondisinya? Iya, memang kalau anak yang tidak divaksin sama sekali, ini dari penelitian dan berdasarkan pengalaman juga ya, biasanya kalau sakit sedikit lebih parah dan lebih lama. Jadi misalnya kayak vaksin rotavirus aja yang paling gampang, diare ya. Diare itu ada vaksinnya loh, rotavirus. Terus bedanya apa dok? Kalau vaksin pasien-pasien yang divaksin, pasien saya misalnya mencret diare, paling sehari 3 kali, 4 kali, terus 1 hari dia sudah membaik. Tapi kalau pasien-pasien yang nggak divaksin, bisa 5 hari, bisa 7 hari, sehari bisa 10 kali, 20 kali. Sampai perlu diinfus. Nah, itu ya harus biasanya kita komunikasikan. Itu salah satu komunikasi ya. Untuk orang-orang yang tadi yang mau vaksin masih ragu-ragu. Itu ya dok ya. Iya. Ini bisa jadi nggak sih ketika kita dewasa, terus ya misalnya kayak tadi yang muda deh gitu ya, sering diare gitu ya. Apa kemungkinan nih dulunya nggak pernah divaksin diare? Kalau dewasa kan dianggap imun kita lebih kuat ya. Jadi memang kalau diare enggak biasanya ya. kita udah kebal. Berarti ini udah masalah baru nih pada kesehatannya ya. Iya. Kalau dewasa sih kalau diare enggak ya. Tapi memang ada penyakit-penyakit yang lain. Betul. Jadi jangan tiba-tiba sering diare, dok kayaknya saya nggak pernah diimunisasi diare, tolong imunisasi, nggak kayak gitu ya. Iya. Coba. Tapi imunisasi diare ini spesial loh. Spesialnya kenapa? Dia nggak boleh dikasih sampai usia, ada yang satu yang monovalen itu cuman boleh sampai usia 6 bulan. Oh iya? Iya, jadi kalau di atas itu mau pergi ke dokter nggak bisa dikasih. Justru nggak bisa? Iya, jadi harus tepat waktu. Itu makanya kenapa saya bilang tepat waktu. Jadi imunisasi itu bukan cuma variannya ya yang harus lengkap, tapi waktunya juga harus tepat. Karena kalau enggak nanti nggak berimpact atau justru impactnya malah negatif gitu ya. Kalau tadi misalnya diare diberikan pada anak di atas 6 bulan, itu impactnya gimana? Jadi terakhir 6 bulan. Terakhir 6 bulan? Nggak kalau boleh di atas lebih. itu nggak berimpact apa-apa? Bukan, di atas itu lebih banyak kerugiannya. Oh iya? Iya. Apa tuh dok? Ada beberapa penelitian yang bilang, ini penelitian ya, balik lagi, katanya menimbulkan ususnya obstruksi usus. Tapi memang penelitian, ada yang penelitian yang lain bilang enggak begitu. Tapi kan kita cari amannya ya. Betul, kalau sudah ada penelitian yang mengarah pada hal-hal yang negatif, lebih baik jangan dilakukan, dicegah aja ya. Semua kan kita ambil keuntungannya. Betul.
Kalau kerugiannya jangan diambil. Jangan ya. diambil kerugiannya. Gitu. Nah, ini kalau bicara imunisasi apakah hanya untuk anak atau sebenarnya ada juga nih vaksin untuk orang dewasa yang kadang-kadang mungkin kita juga nggak aware gitu ya. Nanti kita akan bahas tapi setelah jeda Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang imunisasi untuk melindungi kesehatan anak. Dan bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Baik, sebelum jeda tadi saya sempat menanyakan kalau imunisasi apakah hanya untuk anak gitu ya. Kalau orang dewasa gimana? Apakah boleh nih istilahnya imunisasi yang tertinggal dulu atau tidak dilakukan, namanya juga zaman dulu kan aksesnya tidak semudah sekarang. Bisa nggak sih digantikan ketika dewasa? Sebetulnya ada yang bisa, ada yang enggak. Cuman memang kalau orang dewasa lebih baik ke dokter penyakit dalam ya. Betul, betul. Ya pasti ya kembali lagi kayak seperti tadi saya jelaskan ya. Sebelum imunisasi kita konsultasi dulu. Dibaca baik-baik riwayatnya, terus baru kita berikan yang kelengkapannya itu, yang bisa kita berikan ya kita berikan. Baik, jadi ada yang bisa, ada yang tidak. Dan kalau yang sudah dewasa harus berkonsultasi ke dokter penyakit dalam, kayaknya lebih tepat ya, agar dosisnya juga beda soalnya dengan anak-anak. Nah, kalau bicara anak-anak kita pasti memang mendambakan anak yang sehat gitu ya, anak-anak yang memang sewajarnya gitu ya. Tapi kan ada nih anak-anak istimewa, anak-anak berkebutuhan khusus mungkin. Apakah treatmentnya berbeda untuk imunisasi? Kebutuhan khususnya itu apa ya sebenarnya? Kalau misalnya kayak autism? Kalau autism, hiperaktif itu pasti sama. Oh sama, Iya kita sama ya dengan biasanya yang berbeda itu kalau pasien-pasien yang misalnya ada sakit autoimun, mengkonsumsi obat steroid lama, atau ada anak-anak yang kurang beruntung misalnya keganasan, dia dengan kemoterapi, atau yang paling sering nih, udah sering juga nih di anak-anak di Indonesia, tuberkulosis. Ya, itu nah juga. itu emang agak special case tuh. Tapi imunisasi bukannya tidak diberikan pada anak-anak demikian, tapi kita bisa tunda. Ya, jadi diberikan biasanya setelah dia pengobatan, setelah dia kondisinya membaik, nah itu kita kasih. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang mungkin sakitnya sudah dengan stadium lanjut gitu kan, ini kan juga panjang gitu ya Dok ya. Apakah imunisasinya bisa tertunda atau memang akhirnya ada imunisasi yang terlewat dan tidak bisa lagi diberikan? Itu kembali lagi, saya biasanya selalu jelaskan ada keuntungan dan kerugian. Kita selalu pikirkan untungnya harus lebih besar daripada ruginya. Kalau dia memang anaknya kayaknya dengan sakit-sakit terminal, terus udah kondisi imunnya dia aja udah sulit gitu ya, berat sakitnya, misalnya keganasan tadi berat, ya tentu kita nggak bisa paksa. Oke, jadi Lebih baik pertimbangannya harus ditunda. matang ya. Iya. Pertimbangannya harus benar-benar matang, jangan sampai memaksakan si vaksin justru membuat kondisi perburukan pada si anak gitu ya. Jadi justru keistimewaan si anak dengan kondisi yang memang autism itu wajar. Iya, itu sih enggak. Sama saja. Sama aja. Down syndrome juga sama ya Dok ya? Sama aja. Sama aja. Tapi justru dengan anak-anak yang punya penyakit kronis atau penyakit akut ini yang berbeda gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat sendiri Dok, apa yang membuat saat ini kan akses informasi tentang kesehatan anak sudah sangat baik gitu ya. Tapi itu kalau kita lihat karena circle kita di perkotaan. Ini sebenarnya berlaku sama tidak sih kondisinya saat di pedesaan? Sebetulnya sih pengalaman saya sebetulnya tergantung ya daerahnya. Memang ada, kalau misalnya ada tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh agama yang kurang begitu mendukung, memang biasanya masyarakat jadi kurang mendukung. Tapi biasanya pengalaman saya sih jarang ya saya ketemu
di daerah-daerah. Justru di daerah-daerah itu malah vaksinnya bisa lengkap karena dia dekat kan aksesnya dengan puskesmas, posyandu. Malah lebih mudah ya. Iya, vaksin tuh sekarang pemerintah udah menyediakan ya. Jadi nggak harus misalnya ke dokter anak gitu. Di Malah kadang yang di puskesmas, perkotaan ini ya karena iya, mobilitas orang tua tinggi. betul. Jadi Orang tuanya lupa. kerja jadinya nggak sempet. Puskesmas Mm-mm. kan biasanya siang ya, Ya, posyandu siang. betul. Pasti orang tuanya kerja gitu Iya. ya. Ini jadi kadang-kadang terlewat, skip, lupa. Lu harusnya bulan kemarin nih gitu ya, karena saya sibuk jadinya terlupa. Jadi memang penting sekali nih untuk orang tua melihat riwayat imunisasi anak dengan cermat agar tidak ada yang skip, agar semuanya lengkap gitu ya Iya. dan tepat waktu. Nah, Dok, ini mungkin sedikit keluar konteks dari imunisasi, tapi sering sekali nih dilakukan oleh orang kebanyakan. Gak mau vaksin karena saya mau yang alami untuk anak saya. Akhirnya bukan akhirnya sih sebenarnya, herbal juga kita nggak bisa bilang 100% nggak baik gitu ya. Iya, Saya betul. bisa kok dengan makanan-makanan yang alami, yang herbal. Sebenarnya sejauh mana anak itu memang bisa diberikan makanan herbal? Tadi saya jelaskan, untuk vaksinasi itu kan tujuannya penyakit tertentu ya. Tadi kan tujuannya adalah memberikan antibodi tertentu pada anak ini. Ini tentu saja nggak bisa dari makan. Dia harus dari infeksinya sendiri. Jadi kalau orang tuanya bilang saya mau alami, berarti bapak ibu kenain anaknya ini sakit dulu. Oh, alami itu jadi Iya. diberi penyakitnya dulu, Iya. bukan dari makanan alaminya. Sedangkan penyakit yang alami kan kita nggak tahu ya, Ya. separah apa nanti anaknya. Betul, betul. Itu yang pertimbangannya. Pertimbangannya ya. Soalnya kadang-kadang kan kita misalkan, oh kalau anak nggak usah sampai imunisasi ya, anak panas saja bisa kok dengan apel 3 buah kayak gitu kan kadang-kadang. Dengan ini A, B, C, D gitu ya, nanti baru dikasih obat karena orang tua nggak mau ada masuk bahan kimia, sintetis ke dalam tubuh anaknya gitu ya. Sebenarnya ini akan membuat pemulihan si anak jadi lama atau mungkin justru akan ada kondisi-kondisi yang lebih parah. Sebetulnya tergantung sakitnya ya. Oke. Kayak seperti kalau kita flu biasa, kalau ringan-ringan cuman demam-demam biasa boleh ya. kita kasih apel juga Nggak besok apa-apa iya, ya, sehat tidur gitu ya. juga besoknya baik ya. Mm-mm. Tapi kalau sakitnya tentu saja sakitnya serius, ya pasti beda. Pastinya memang harus dengan tenaga profesional dan Iya. juga dengan penanganan yang tepat. Nggak Iya. apa-apa, semuanya pasti sudah teruji secara klinis dan Iya. dipertimbangkan dengan baik. Dan kita pasti cari yang lebih menguntungkan Betul, tadi itu saya dia. bilang. Kerugiannya jangan sampai banyak ya, Dok ya. Iya. Aduh, dokter, ini seru banget nih perbincangan hari ini. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Sama-sama. studio ya. Tetap jaga kesehatan agar terus bisa memberi informasi untuk pemirsa di rumah. Oke pemirsa, saya Astia Dika pamit undur diri. Tetap saksikan Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi. Sampai jumpa.